Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita di persimpangan jalan bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Mereka tidak ikut ke Anjungan Barat. Setelah sarapan mereka duduk-duduk di kamar tamu sambil mengobrol-ngobrol saja. Tempat ini menarik perhatian saya, karena itu saya selalu duduk-duduk di sini, kata bekas perwira itu sambil meletakkan pantatnya di atas kursi. Saya juga berpendapat demikian, Mahila mengiyakan. Saya selalu terpukau oleh keajaiban laut dengan gelombangnya bergulung-gulung tidak pernah berhenti. Karena saudara seorang pelaut? Tidak juga. Sebelum jadi pelaut pun hati saya sudah takjub. Dan Tuhan telah membelah Laut Merah untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari keganasan Fir'aun. Potong Mahila cepat. Bekas perwira itu tersentak karena dia tidak menyangka Mahila akan sampai pada riwayat Nabi Musa dalam percakapan tentang laut itu. Sebentar dia diam. Tidak tahu apa yang akan diucapkannya. Apakah dia kagum atau menganggap biasa peristiwa ajaib yang terjadi ribuan tahun yang lalu atas diri Nabi Musa. Tapi kemudian akhirnya dia berkata-kata, pada saat-saat tertentu, Tuhan memperlihatkan keajaibannya sebagai tanda Dia ada dan berkuasa atas segala yang telah diciptakannya. Dan tak seorang pun yang dapat menghindarkannya, Mahila memperingatkan. Maksud saudara, kekuasaannya? Iya. Dalam hubungan ini, saudara memencilkan diri di sini. Barangkali ada sesuatu yang ingin dicari. Maksud saya hakikat kekuasaan Tuhan. Bekas perwira itu memancing. Tidak, mencari hakikat kekuasaan Tuhan tidak usah memencilkan diri. Di tempat ramai atau di kota metropolitan pun dapat dilakukan bila seseorang menghendakinya, kata Mahila. Jadi persoalan apa kalau bukan hakikat kekuasaan Tuhan? Saudara berpakaian aneh seperti ini, lalu memencilkan diri sekitar teluk seperti seorang pertapa. Tidak ada persoalan, dan saya bukan pertapa. Saudara rupanya mengenal benar cerita-cerita mengenai agama, duga bekas perwira itu. Karena tadi saya menyinggung riwayat Nabi Musa. Iya, tiap orang yang belajar agama tentu mengenal riwayat nabi-nabi. Tapi saudara nampaknya mempunyai kelebihan. Rupanya saudara ingin memancing sesuatu dari saya, karena saya melihat suatu keanehan pada dirimu. Misalnya, saya tidak bisa mengatakan. Saudara tidak usah menduga-duga. Karena itu, katakanlah yang sebenarnya tentang diri saudara. Minta. Bekas perwira itu seperti penasaran, hatinya terus bertanya, siapa sesungguhnya Mahila ini? Dulu telah saya katakan, nama saya Mahila, dan saya selalu berada di sekitar teluk ini. Bukan itu saja, ada masalah lain yang saudara sembunyikan, supaya tidak diketahui orang lain. Saya tidak dapat mengatakan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh panca indera. Mahila tetap mengelak. Sebelum bekas perwira itu sempat mengucapkan sesuatu, dari arah pintu gerbang terdengar deru kendaraan bermotor. Perhatian bekas Komodor Amran Sudewo dan Mahila terarah ke deru kendaraan itu. Beberapa saat kemudian muncul sebuah jeep militer yang masih baru. Jeep itu langsung diparkir di halaman sebelah kiri pila. Dari dalam jeep itu muncul Letnan Sutandi dalam pakaian perwira. Bekas perwira itu mula-mula rada heran melihat ada perwira berpakaian lengkap
lengkap datang ke tempat peristirahatan. Biasanya bila ada teman sejawatnya datang kemari selalu berpakaian sipil, berpakaian tamasya. Tapi ini, mungkin perwira ini sedang berdinas, atau ada hal-hal penting mengenai dirinya. Karena itu diutus seorang perwira untuk menyelesaikan masalah itu. Siapa tahu. Sementara itu, sang istri Yulia dan Fizri ikut terheran-heran melihat ada seorang perwira muncul dalam pakaian dinas. Mereka belum tahu perwira itu Sutandi, karena itu mereka berhamburan keluar secara tergesa-gesa ingin mengetahui. Setelah memastikan perwira itu Sutandi, ketiganya agak kaget karena Sutandi telah menimbulkan heboh dalam keluarga mereka. Sang istri Yulia dan Fizri tertegun. Beberapa saat mereka saling berpandangan, tak tahu apa yang diperbuat. Sedang Sutandi telah mengetahui bahwa kedatangannya membuat kaget mereka, bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Dia mendatangi ketiganya sambil memberikan salam. Sang istri Yulia dan Fizri menyambut salam itu dengan suara sedikit tertahan. Mereka masih dikuasai rasa kaget juga karena mereka tidak menduga bahwa Sutandi akan datang kemari. Fizri mempersilahkan Sutandi untuk memilih di mana dia ingin duduk, bersama ayahnya dengan Mahila atau bersama mereka. Fizri tidak lagi memperlihatkan kekagetannya, dia sudah biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan Sutandi. Setelah mempertimbangkan sebentar, Sutandi memilih duduk bersama bekas perwira itu. Yulia dan Fizri mengantarkannya ke tempat ayahnya, kemudian duduk bersama-sama. Sang istri tidak ikut, dia memilih menyendiri dalam kamar karena tidak ingin bersama Sutandi. Sutandi mengingatkan ucapan-ucapan ibunya yang sinis. Setelah menyambut salam Sutandi, bekas perwira angkatan laut itu kemudian memperkenalkannya kepada Mahila. Sutandi ragu-ragu menyambut uluran tangan Mahila karena dia merasa jijik melihat tampang dan pakaian Mahila yang kumal dan tidak senonoh. Dia menyambut tangan Mahila karena terpaksa. Dia melakukannya untuk menghormati perwira itu. "Letnan, rupanya segan bersalaman dengan saya." Tiba-tiba Mahila berkata dengan rendah hati, "Maafkan, karena saya, Letnan, terpaksa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati," kata Mahila lagi. Sutandi tersentak, dia tidak mengira bahwa sikapnya yang menganggap rendah terhadap orang asing yang tidak dikenalnya itu mendapat tanggapan. Sekarang dia sadar bahwa orang yang berpakaian aneh dan kumal itu sanggup menggunakan pikirannya dengan baik. Dia bukan gelandangan atau orang setengah sinting yang sengaja berpakaian seperti ini supaya diperhatikan orang. Beberapa saat terjadi keheningan. Sesudah Mahila mengucapkan permintaan maafnya, tak seorang pun mengucapkan sesuatu. Yulia dan Fizri memandang agak sinis pada Sutandi yang kelihatan terpukul karena tingkahnya yang angkuh. Dalam keadaan seperti ini, bekas perwira itu ingin sekali mengucapkan sesuatu, tapi apa? Dia ingin cepat keluar dari suasana itu, dan ya, sekarang dia mendapat pikiran. "Letnan, kelihatan resmi sekali. Tugas apa yang dibawa Letnan kemari?" "Tadi saya tidak sempat mengganti pakaian," jawab Sutandi bohong. "Begitu," kata bekas perwira itu setengah tidak percaya. "Apa Letnan langsung dari Surabaya kemari?" sambung bekas perwira itu lagi. "Tidak, sejak kemarin saya sudah berada di Jakarta, sedang cuti seminggu," jawab Sutandi. "Jadi, kenapa tidak sempat mengganti pakaian?" tanya bekas perwira itu agak sinis. "Rupanya Letnan mau memperlihatkan pada kita betapa gagahnya berpakaian perwira," Fizri memotong sinis sebelum Sutandi sempat menjawab. "Benar demikian?" tanya bekas perwira itu. "Saya tidak bermaksud begitu," jawab Sutandi. "Jadi?" Sutandi tidak menjawab, dia hanya meringis. "Jadi?" desak bekas perwira itu. Sutandi tidak menjawab, dia hanya meringis. Tadinya memang dia cuma mau gagah-gagahan saja. Kalau saja Salman ada di villa, dia mau memperlihatkan kepada Fizri siapa di antara mereka yang paling gagah, Salman atau dia. Tapi rupanya Salman tidak ada, atau mungkin juga dia belum datang karena hari ini adalah hari Sabtu. Jadi dia masih berada di kantor untuk bekerja. Kalau sedang berlibur, apalagi sedang berada di villa ini, Letnan tidak usah berpakaian lengkap, santai sajalah, kata bekas perwira itu kemudian.
Dari sini saya akan ke tempat lain. Sutandi memberikan alasan. Katakanlah masalah apa yang ingin disampaikan pada saya. Aku kira tidak ada masalah, potong Pijri cepat. Letnan Sutandi hanya mau memperlihatkan betapa gagahnya. Dia berpakaian perwira, kata Pijri lagi. Saya juga menduga demikian, potong Mahila. Tidak ada masalah yang akan disampaikannya kepada saudara. Saya melihat ada pikiran yang mengganjal hati perwira ini, kata Mahila lagi. Tutup mulutmu, kata Sutandi setengah berteriak. Saya tidak berbicara dengan saudara. Memang Letnan tidak berbicara dengan saya, tapi saya mengetahui ada persoalan antara Letnan dan Fijri. Dari mana saya tahu? Mungkin Letnan bertanya demikian. Bukan persoalan. Yang pokok saya mengetahui, kata Mahila dengan tenang. Saya katakan, saya tidak berbicara dengan saudara, teriak Sutandi makin marah. Maaf saudara Mahila, saya mohon persoalan ini tidak dipertajam. Juga kepada Letnan saya minta maaf kalau ada persoalan Letnan dengan Fijri. Lebih baik diselesaikan secara kesatria, karena inilah jalan yang paling baik, potong bekas perwira itu dengan cepat. Saya juga minta maaf karena terlanjur ikut bicara dalam persoalan keluarga saudara, kata Mahila. Sambil mengucapkan kalimat ini, dia terus berdiri, kemudian mohon diri. Dia mengulurkan tangan ingin menjabat tangan Letnan Sutandi, tapi ditolak. Tanpa memberikan reaksi atas penolakan itu, dia terus pergi. Benar Letnan, kalau ada persoalan dengan Pijri, lebih baik diselesaikan saja. Setuju. Sambil mengucapkan kalimat ini, bekas perwira itu terus meninggalkan mereka. Pijri ingin pula ikut pergi, tapi ditahan oleh Yulia. Dia merasa tidak punya persoalan dengan Sutandi. Jadi apa yang mau dibicarakan? Surat-suratku yang terakhir tak pernah kau balas lagi. Sutandi mulai membuka percakapan. Karena kau sendiri mengetahui persoalannya, jadi untuk apa aku balas? Tapi setidak-tidaknya sebagai teman. Sebagai teman oke, tapi dalam suratmu kau tidak bicara lagi sebagai teman. Sudah lain, kata Pijri. Sebentar, potong Yulia. Aku permisi dulu, silahkan kalian bersantai di sini. Dan aku harap Sutandi makan siang bersama kami. Tanpa menunggu jawaban, Yulia terus pergi. Apa salahnya aku menyatakan perasaanku? Aku pikir wajar saja. Sutandi membuka percakapan lagi setelah Yulia menjauh. Aku mengerti, tapi aku merasakan suatu keanehan. Rasanya tidak pantas teman sepermainan yang telah dianggap sebagai saudara sendiri diajak bermain cinta, kata Pijri agak sinis. Justru itu, kita telah mengenal pribadi masing-masing. Menurut pendapatku, ini sangat penting. Tapi ini bertentangan dengan perasaanku. Itu cuma sebentar, nanti juga akan berubah. Kau mungkin bisa, tapi aku tidak, kata Fijri. Tapi aku tetap mengharapkan kau berubah, kemudian mempertimbangkannya. Harapan yang sia-sia, kata Fijri agak ketus. Kau jangan takabur. Apa tujuanmu kemari? Tanya Fijri agak kasar ingin mengalihkan percakapan. Jalan-jalan dan menemui kau. Kok pakaian dinas? Tidak sengaja, kata Sutandi main-main. Tidak sengaja bagaimana? Tadi kau bilang tidak sempat mengganti pakaian. Anggap saja kedua-duanya, kata Sutandi seenaknya. Aku pikir kau sebagai perwira terlalu banyak tingkah, kata Pijri lagi tambah sinis. Dan aku tahu kau mau jual tampang. Kau kira Salman ada di sini, karena itu kau berpakaian dinas. Jangan menduga-duga yang bukan-bukan. Kalau bukan begitu, apalagi tindakanmu tidak menimbulkan simpati, malah sebaliknya. Aku yakin ayahku tersinggung dengan tingkahmu, karena dia tahu apa yang telah terjadi antara keluarga kita. Ibumu datang ke rumah kami hanya ingin mengejek ibuku, karena aku jatuh cinta pada pegawai bapakku. Sekarang kau datang dengan pakaian dinas, hanya ingin menggagahi kami, kata Pijri pahit.
Kau bicara seperti tidak menggunakan pikiran, kata Sutandi tersinggung. Wajah dan kupingnya merah padam mendengar perkataan Fijri yang agak kasar. Walau kau seorang perempuan, kalau bicara seharusnya menggunakan pikiran, bukan perasaan, kata Sutandi lagi. Tapi apa yang kukatakan adalah benar. Tapi kuasailah perasaanmu. Seorang laki-laki kalau sudah tersinggung, sukar dikendalikan, Sutandi mengancam. Lalu, kau mau berbuat apa? Kalau kau tersinggung, silahkan bertindak, Fijri menantang. Tidak sekarang. Kapan lagi? Pendeknya, aku pernah menerima perkataan yang tidak senonoh darimu. Jangan menyimpan dendam seperti anak kecil. Itu bukan urusanmu. Kalau kau benar-benar jantan, sekarang pun kau bisa bertindak. Aku tidak sekasar seperti yang kau kira, lak Sutandi. Aku pikir tidak ada gunanya bertengkar. Aku harap kau bisa menghargai pendirianku. Marilah kita mencoba menempuh jalan kita masing-masing. Kalau kau seorang perwira yang baik, beri aku kesempatan melaksanakan pendirianku. Dengan demikian, kita benar-benar sudah dewasa, bukan anak kecil yang suka ngotot dan minta dikasihani. Minta Fijri kepada Sutandi. Sutandi diam tidak memberikan reaksi. Apa yang dikatakan Fijri berkenan juga di hatinya. Diakuinya, dia banyak menggunakan perasaannya dalam hubungannya dengan Fijri. Karena dia benar-benar cinta pada gadis itu, dia merasakan betapa hatinya telah berubah sejak tamat dari Akabri. Karena itu, betapapun banyak gadis yang dikenalnya di beberapa tempat dan pelabuhan yang pernah disinggahinya di bagian timur tanah air, tidak ada satupun yang serius. Perkenalannya hanya terbatas pada ajakan jalan-jalan atau nonton bioskop. Sudah itu selesai. Dia membatasi dirinya sampai sekian karena harapannya tertuju sepenuhnya pada Fijri. Tapi harapan itu sia-sia. Fijri jatuh cinta pada pegawai ayahnya. Kadang-kadang timbul dalam dirinya sesuatu yang mustahil. Mustahil Fijri bisa jatuh cinta pada pegawai ayahnya. Bukankah dirinya mempunyai harapan-harapan yang lebih baik di masa depan? Kalau kondisinya baik terus, menjadi kepala staf bahkan menjadi menteri pertahanan pun bukan mustahil. Tapi rupanya tidak dipertimbangkan oleh Fijri, dia jatuh cinta pada pegawai ayahnya. Dan apakah pacarnya itu? Punya masa depan yang baik? Berdagang onderdil kapal? Adalah mustahil dia menjadi direktur perdagangan itu, menggantikan ayah Fijri. Yang akan menggantikan bekas Laksamana pertama Amran Sudewo adalah orang lain, orang yang punya pangkat seperti dia, bukan Salman yang bakal menjadi suami Fijri. Namun Sutandi sadar juga inilah rupanya yang sering dikatakan orang, bahwa cinta tidak mengenal tingkat dan derajat. Dia akan hinggap di mana saja, di atas orang-orang yang berlainan kebangsaan, di atas orang-orang yang berlainan suku, di atas orang-orang yang berlainan tingkat derajat kehidupannya, bahkan di atas orang-orang yang berlainan agama sekalipun. Bagaimana pendapatmu? Tanya Fijri karena melihat Sutandi diam saja. Aku dapat mengerti, jawab Sutandi pendek. Terima kasih, dan kuharap kau di sini saja dulu, tidak tergesa-gesa pulang, atau kau mau nginap? Terima kasih, aku mau pulang saja. Jam 5 sore nanti aku ada janji. Sutandi memberikan alasan. Tapi makan siang dulu. Terima kasih, kata Sutandi lagi. Sambil mengucapkan terima kasih itu, dia terus bangkit dan berjalan menuju bangunan induk Pilar. Dia mau pamitan pada bekas perwira itu, sang istri dan Yulia. Setelah mengucapkan basa-basi, Sutandi terus minta diri. Dia dilepas oleh Fijri sampai ke jeepnya. Beberapa saat Sutandi memandang nanar gadis itu. Dalam penilaiannya, Fijri bertambah segar dan cantik. Badannya makin berisi, bibirnya makin menantang, pinggulnya sanggup menggalang apapun yang ditaruh di atasnya. Tumit dan betisnya mulus, gadis ini tidak ada cacatnya. Apakah gambaran ini suatu gairah berahi yang sedang bergejolak dalam tubuhnya? Mungkin juga, tapi itulah semuanya. Dia cinta pada gadis itu, tapi cinta yang tidak berbalas. Setelah menghidupkan mesin jeepnya dan mengucapkan sampai ketemu lagi pada Fijri, Sutandi meluncur pulang. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.